Anda kembali menyaksikan Breaking News Metro TV dan pemirsa, kita akan update informasi terkini terkait identifikasi korban jatuhnya Lion Air JT610. Ada Dea Andriani yang akan mewawancarai AKBP Ahmad Fauzi, Kabid Dokes Polda Bangka Belitung di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Silakan Dea, apa hasil identifikasi korban pesawat Lion Air JT610? Ya, Ade, untuk sedikit update Ade bahwa di kondisi di Crisis Center Pangkal Pinang ini sudah terlihat ada beberapa persiapan untuk penyambutan jenazah korban dari jatuhnya Lion Air JT610. Meskipun memang hingga siang ini belum ada data ataupun korban yang teridentifikasi merupakan warga Pangkal Pinang nantinya akan dibawa. Dan kami akan sedikit mengupdate berapa data antemortem dan identifikasi lainnya dari Crisis Center, tepatnya di tim DVI Polda Bangka Belitung. Sudah bersama saya Kabid Kesehatan dan Kedokteran Polda Babel AKBP Ahmad Fauzi. Pak Fauzi, bisa dijelaskan Pak update terakhir ini berapa data antemortemnya Pak untuk di sini? Baik, untuk sampai siang ini data yang kita kumpulkan dari kemarin adalah berjumlah 43 data antemortem. Dan tadi pagi sudah kita berangkatkan sampel-sampel DNA yang sudah kita kumpulkan dari kemarin sebanyak 28 sampel DNA dalam bentuk swab mukosa mulut. Kemudian juga 13 properti barang milik pribadi korban yang kita kirimkan ke lab DNA untuk selanjutnya nanti akan dianalisa dan dicarikan profilnya. Pak, di sini tadi kami sudah mengkonfirmasi dengan jasa harja dan juga pihak lainnya ada 45 data penumpang yang terkonfirmasi ini merupakan domisilinya di Pangkal Pinang ini Pak. Nah, itu apakah sudah merupakan yang termasuk dari 43 yang diambil sampel DNA-nya di tim DVI sini atau gimana Pak? Jadi dari 23 data antemortem yang kita dapatkan di sini, memang sebagian besar adalah mereka yang berdomisili di sini. Tapi ada juga beberapa yang memang domisilinya di luar sini, tapi dilaporkan oleh teman kerjanya karena yang bersangkutan kerja di sini. Dan berarti bisa dikatakan bahwa data yang di sini itu tidak hanya terbatas untuk warga di Pangkal Pinang saja begitu ya Pak ya, dan bisa seperti apa sih Pak data-data yang diambil gitu Pak, bisa dicontohkan juga mungkin apa saja? Data yang kita minta seperti dari awal kita sampaikan bahwa dalam bentuk yang berkaitan dengan primer ya, data primer yaitu seperti misalnya sidik jari itu bisa dari ijazah, kemudian kalau data gigi bisa data catatan gigi dari dokternya atau dalam bentuk ronsen gigi. Misalnya dari pagi ini ada dokter gigi dari salah satu rekan kita di sini yang dia tahu bahwa salah satu pasiennya adalah penumpang dari pesawat tersebut, dan dia dengan dengan sukarela melaporkan ke kita dan memberikan data yang menurut kami ini sangat penting. Mana data ini adalah salah satu data yang kita butuhkan dalam melakukan identifikasi korban. Selain ronsen gigi dan juga ada nantinya bisa juga tes DNA ya Pak. Berarti di sini apakah ada fasilitas begitu Pak yang bisa langsung mengidentifikasi ataupun mengambil sampelnya gitu Pak di sini? Kalau di sini kita sifatnya hanya mengambilan sampel DNA. Nanti prosesnya akan dilaksanakan di Jakarta. Maka dari itu tadi tadi pagi sudah kita kirimkan 28 sampel DNA yang kita ambil di sini. Kemudian baru tambahan juga tadi ada 4 sampel DNA yang kemungkinan sore ini atau besok pagi akan kita kirimkan lagi ke Jakarta. Berikut dengan barang-barang properti milik pribadi korban juga yang baru saja kita kumpulkan dari keluarga atau teman sejawat yang melaporkan kepada kita. Oke Pak, bisa dijelaskan sedikit Pak kepada kami bagaimana sih sebetulnya proses pencocokannya itu, apakah nantinya akan ada data-data untuk meminimalisir data-data nantinya ada double data atau begitu, itu bagaimana Pak yang dilakukan dari tim DVI di sini dan koordinasi dengan tim DVI di Jakarta itu seperti apa sih Pak? Jadi begini, di sini kan ada 43 data antemortem dan kemungkinan juga yang dilaporkan di sini juga dilaporkan di sana. Yang penting nanti kan kita cek apakah kesamaan nama dan lain sebagainya, identitas lainnya. Jadi tidak menutup kemungkinan misalnya gini, di sini data 43, sedangkan di sana mungkin sudah terlaporkan data misalnya 150, bukan berarti jumlahnya data antemortem semuanya 193 lah misalnya. Tidak bisa jadi tidak menutup kemungkinan adalah data yang sini sudah dilaporkan, di sana dilaporkan juga, jadi double ini dalam arti bisa saling melengkapi. Mungkin misalnya seperti yang ini, di sana tidak ada data giginya, tapi di sini ada data giginya, jadi kita saling melengkapi. Ya.
Dan bisa dijelaskan lagi Pak, apa saja data-data yang bisa dibawa, mungkin apabila ada yang memang belum mengetahui Pak, apa saja yang bisa dibawa dan kemana Pak datangnya untuk bisa didata gitu Pak, untuk membantu proses identifikasi. Untuk keluarga korban yang berdomisili khususnya di Bangka Belitung, itu silakan datang ke posko antemortem DVI, tepatnya di Bandara Pangkal Pinang, di Pati Amir, Pangkal Pinang. Yang dibawa adalah yang berkaitan dengan sidik jari, seperti misalnya ijazah ataupun daftar nama di KK, di mana di situ kita bisa temukan NIK-nya dan kita bisa telusuri, minta bantuan teman-teman dari Inafis Polda Kepulauan Bangka Belitung bisa ditelusuri sidik jarinya. Kemudian ke dokter gigi, bisa berkaitan dengan gigi, misalnya seperti tadi, foto ronsen gigi, kemudian catatan medis atau dental record, kemudian bisa juga foto tersenyum kelihatan gigi, tapi dalam kondisi foto itu bagus dan resolusinya cukup tinggi. Nah, kemudian berkaitan dengan sampel DNA, bisa dihadirkan anak kandung dengan istrinya atau anak kandung dan suaminya, kemudian orang tua kandung untuk kita ambil swab DNA-nya atau barang-barang pribadi dari korban yang mungkin masih tertinggal di rumah seperti sikat gigi yang sudah dia pakai, kemudian pakaian dalam yang belum dicuci, kemudian topi dan lain sebagainya yang bisa kita nanti proses pencarian profil DNA-nya di Jakarta. Sedikit lagi Pak, bisa dijelaskan apakah bisa dihitung Pak waktu untuk identifikasi ini berapa lama sih Pak biasanya dilakukan? Kalau proses identifikasi itu tidak bisa ditentukan berapa lamanya karena tergantung banyak faktor yang mempengaruhi ya. Tapi intinya sekali lagi bahwa proses DVI itu tidak menuntut kecepatan, selalu menuntut yang ketepatan, lebih ke ketepatan dibanding kecepatan. Jadi tidak apa-apa lama, yang penting tepat daripada kita cepat-cepat tapi hasilnya salah. Nah, lebih baik kan, lebih baik jenazah itu tidak teridentifikasi daripada teridentifikasi tapi salah, gitu prinsipnya. Ya. Kita masih sama-sama menunggu ya Pak, apakah nantinya akan teridentifikasi atau tidak. Terima kasih Pak AKBP Ahmad Fauzi atas informasinya. Dan Ade, kami juga di sini masih terus menunggu nanti update-nya apakah ada jenazah yang nantinya akan dibawa ke sini. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa persiapan di sini sudah cukup matang begitu untuk menyambut apabila nantinya akan ada jenazah korban dari jatuhnya pesawat Lion Air JT610 ini. Nanti juga kami akan terus mengupdate dan memberikan informasinya kepada Anda juga pemirsa. Terima kasih Ade, kembali ke studio. Baik, terima kasih Dea Andriani melaporkan langsung dari Pangkal Pinang.